Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ibu juga baik dan sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, alhamdulillah. Semoga setiap harinya selalu rajin ya dan kehadirannya selalu hadir terus. Di dalam kelas ini apakah sudah bersih semuanya? Bersih. Seragam sudah rapi semuanya? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu ya. Desi tolong disiapkan untuk berdoa. Belajar alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarril ghasidin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi, Ibu akan menjelaskan materi kali ini, yaitu membahas mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya. Dari materi tersebut ya. Yang bisa menjawab silakan acungkan tangannya ya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat seseorang merasa takut kepada Allah? Bu, Ya, Desi, apa? karena sadar akan kebesaran Allah. Hebat, bagus. 100 buat Desi. Tepuk tangannya dong. Jadi rasa takut itu karena apa? Karena akan adanya kuasa Allah yang sangat tinggi atau sangat besar ya. Jadi kita harus takut kepada Allah. Lanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa rasa takut kepada Allah penting untuk menjaga kita
dari perbuatan dosa? Siapa? Hamidah, silakan Hamidah, berdiri. Karena takut kepada Allah itu dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. Bagus. Terima kasih Hamidah. Jadi sudah paham ya sebelum memasuki materi bahwasannya kita itu harus memiliki rasa takut. Bukan hanya rasa takut, tapi kita pun harus memiliki rasa cinta kepada Allah. Yang utama itu cinta dulu, ya. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut, rasa harapan, rasa berserah diri. Jadi ini yang akan kita bahas materi kali ini, ya. Oke, langsung saja kita lihat materi yang akan dibahas kali ini. Dilihat di PowerPoint-nya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Nah, di pokok materi di sini ada 4 bagian yang harus kita bahas ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat mencintai Allah. Rasa cinta kepada Allah itu, cinta dulu aja deh. Menurut kalian cinta itu apa sih? Rasa cinta Menjadikannya sebagai tujuan utama hidup. apa tujuan untuk utama? Hidup dengan menaati segala perintahnya. Bagus, 100 untuk Desi. Ya. Nah, di sini cinta itu apa? Perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Pernah merasakan cinta kan? Nah, bukan hanya kepada Allah saja, kepada orang tua, ya, kepada teman, bisa jadi kepada suami, kepada guru, ya. Tingkatan cinta tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah. Ini cinta yang paling tinggi, ya. Itu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah, ya, berarti menempatkan Allah dalam hal hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf dan takut, roja, berharap, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Cinta seorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuatannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi dari persepsi tersebut atau pernyataan tersebut, definisi tersebut, apa yang kalian tangkap? Rasa cinta kepada Allah itu dengan cara apa saja sih? Ibadah yang khusyuk, selain itu rasa syukur dan kerelaan terhadap takdir. Ya. Lanjut. Di sini tanda-tanda cinta kepada Allah terbagi menjadi 5. Mencintai Rasul, contohnya seperti apa? Bersolawat pintar. Mengikuti sunnah-sunnah atau menjalankan sunnah-sunnahnya. Bagus. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan cara membacanya, ya. Saya membacanya? Mengamalkan. Bagus Hamidah. Kalau menjauhi perbuatan dosa dengan cara tidak mendekati perbuatan yang tidak dilarang, ya, seperti pacaran tadi bilang, ya. Bagus. Membunuh, bagus. Jangan ya. Berzina, bagus, ya. Lalu yang keempat, tak gentar menghadapi hinaan. Bersabar, ya. Meskipun kita kayak contohnya ya di sekolah kita dibully sama teman,
Tapi ya perbuatan itu tidak baik, kita tidak boleh ya membuli sesama teman. Tapi kalau misalkan ada, kita harus sabar menghadapi orang tersebut. Jangan kita menghina kembali, berarti kita sama dengan orang tersebut. Ya, bagus Desi. Langsung terakhir, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah apa? Melakukan sholat 5 waktu, selalu berzikir supaya kita menghindari dari perbuatan dosa. Paham ya? Lanjut, cara meningkatkan cinta kepada Allah di sini terbagi menjadi 3. Jadi kalau orang supaya kita selalu cinta kepada Allah, supaya selalu istiqomah ya dalam menjalankan perintah Allah, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan cara tadi apa? Beribadah. Selain itu berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lanjut, hakikat takut kepada Allah. Berarti ini yang kedua ya, poin yang kedua. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. Nah, di sini apa rasa takut itu? Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan makin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Robnya. Jadi apa? Takut itu bukan berarti orang itu galak kita harus takuti, banyak. Tapi membangun dan memotivasi diri. Nah, membangun dan memotivasi diri, ya. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena Allah Maha Pencipta. Karena Allah Maha Pencipta. Yang lainnya kita. Yang menciptakan kita. Karena Allah Maha Besar. Bagus ya. Selanjutnya, tanda-tanda takut kepada Allah berbagi juga sama di sini ya. Terbagi menjadi 5. Tampak dari ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, menjauhi makanan yang haram. Yang ketiga, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Menjaga lisan dari perbuatan dusta. Menghindari iri dan dengki. Apa kita sudah melaksanakan ini semua? Belum. Kayak contohnya apa sih tampak dari ketaatan kepada Allah? Berzikir, ya. Melaksanakan sholat, selalu bersyukur, menjauhi makanan haram, Minuman keras, apa sih? Menjauhi minuman keras, ya. Praktek apa itu? Lalu menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Mencuri, pintar, mencuri, berjudi, mendatangi diskotik, mendatangi hal-hal yang buruk kayak diskotik, ya. Lanjut, menjaga lisan dari perkataan dusta, berbohong, bergosip, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kalau menghindari iri dan dengki, ikut bahagia melihat kesenangan orang lain, tidak merasa iri. nah pintar. Meski ada teman yang bahagia, kita jangan merasa iri ya. Tapi kita apa? Bersyukur bahwasanya teman kita berbahagia. Kita ikut senang melihatnya. Terus lanjut. Di sini yang ketiga berarti ya, hakikat berharap kepada Allah atau roja ya. Roja di sini apa? Secara etimologi berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah ya. Dalam surat apa itu? Al-Ankabut ya. Nah, menurut istilahnya apa? Raja berarti berharap untuk rahmat dan karunia Allah. Ya, sifat raja ini harus disertai optimis, rasa gembira, percaya, yakin. Lebih dari itu ya. Sifat raja itu harus dibarengi dengan
amal-amal soleh untuk untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia akan beramal ya. Oke, selanjutnya cara menumbuhkan sifat roja. Nah, di sini ada 3 poin. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah. Manfaatnya apa di sini? Sifat roja: semangat dalam tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat, hakikat tawakal kepada Allah. Nah, di sini para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup, menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir, gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Secara bahasa tawakal berarti apa? Memasrahkan, menanggalkan sesuatu, melakukan atau menyerahkan. Menyerahkan ya. Selanjutnya manfaatnya apa di sini? Bagi menjadi 5 ya. Mencukupinya semua keperluan. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Kelima, menghargai hasil usaha. Oke, mungkin itu penjelasan dari materi ini ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah jelas materinya, sudah memahaminya. Dari sifat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Oke, setelah kita mempelajari materi tersebut, langkah selanjutnya kita ada tugas ya. Nah, di situ kalian harus mengamati gambar. Di situ ada 4 gambar ya. Dari gambar-gambar ini ibu kita dibagi. Kelompok 1 berarti gambar yang pertama, kelompok 2 gambar yang kedua, kelompok 3 gambar yang ketiga, kelompok 4 berarti gambar yang keempat. Nah, setelah kalian amati, lalu kalian buat speed mappingnya. Dikaitkan dengan apa? Maknanya dari hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Ya, paham? Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Silakan kalau yang sudah siap. Apa harus ditunjuk? Apa enaknya transisi saja? Sudah siap? Oh, sudah siap enggak? Kalau sudah siap bagus. Ayo kelompoknya dari kelompok Desi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas speed mapping kami dari gambar pemain sepak bola melakukan sujud syukur. Jadi dalam hakikat mencintai Allah, dari gambar tersebut pemain sepak bola menjadikan Allah sebagai Maha Agung sehingga ia melakukan sujud syukur. Pemain bola memiliki kesadaran akan kebesaran Allah sehingga ia memiliki rasa khauf atau takut kepada Allah yang membuat beliau bersyukur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makna dari roja atas gambar tersebut, ia yakin atas harapannya terhadap rahmat Allah sehingga ia sujud syukur saat mencetak gol.
Pemaparannya pun sangat jelas ya. Selanjutnya yang sudah siap ingin mempresentasikan kelompok Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan min painting dari gambar nomor 4. Ibu burung yang sedang memberikan anaknya makanan. Gambar ibu burung yang sedang memberikan anaknya makanan masuk ke dalam tawakal karena menjadikan seseorang lebih minggu atas apa yang telah diberikan walaupun makanannya tersisa. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup burung tersebut karena selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena ibu burung pada gambar mengajarkan kita untuk beberapa kesadaran dan bertanggung jawab sebagai burung. Karena gambar burung tersebut mengajarkan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena rasa bersyukur kita dapat memberikan ketenangan jiwa karena percaya pada rahmat Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 tadi tentang apa nak? Mengamati gambarnya? Ibu burung yang sedang memberikan makanan. Ibu burung yang sedang memberikan makanan. Ya, jadi intinya harus apa ya? Bersyukur. Intinya bersyukur juga ya. Bahwasanya rezeki ya semuanya sudah diatur oleh Allah ya. Jadi meskipun kita mendapatkan rezeki yang sedikit ataupun rezeki yang besar, kita harus selalu bersyukur dan selalu berterima kasih. Yang keempat, satu, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan min painting tentang menolong korban bencana banjir. 1. Rojak dalam gambar menolong korban bencana banjir adalah percaya diri bahwa kita bisa menolong orang tersebut. Tawakal dalam gambar menolong korban bencana banjir adalah karena kita sesama manusia berarti kita harus tolong menolong. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gambar menolong korban bencana banjir adalah karena kita sebagai umat Islam harus saling membantu bahwa itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya kelompok kita. Meskipun agak grogi tidak masalah ya, namanya manusia ya. Ya. Ada yang sudah mentalnya sudah bagus, ada yang mentalnya belum ya. Memang sangat berat berdiri di depan situ ya, tidak masalah. Tapi sudah bagus karena sudah ada keberanian untuk mempresentasikannya ya. Yang tadi kelompok intan itu mengamati gambar mengenai apa nak? Menolong korban banjir. Bahwasanya manusia itu harus memiliki sifat tolong menolong. Berarti rasa apa itu? Rasa empati. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompoknya media. Silakan presentasi. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pertandingan, yaitu menyerahkan hasil akhir pertandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha sebaik mungkin. Rasa takut kepada Allah, takut kepada manusia yang kuat, namun dengan berdoa sebelum memulai pertandingan membuat rasa takut sebelum akan hilang dan percaya diri atas menang pertandingan.
Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah dalam setiap perubahan, termasuk soal kemarin. Sebelum mengakhiri presentasi ini, bolehkah saya berpantun? Boleh. Pergi ke pasar memberi nangka. Nangka dibeli bersama Rani. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun kisah kita berakhir di sini. Widya dan kelompoknya sudah memaparkan hasil ya dari mengamati gambar yang tadi diamati, yaitu tentang apa tadi? Berdoa kepada Allah sebelum memulai pertandingan. Bukan hanya memulai pertandingan ya, setiap kita melaksanakan kegiatan apapun kita harus diawali dengan berdoa. Supaya apa sih, Nak? Supaya ada yang Supaya dilindungi, supaya dilancarkan, lalu apa lagi sayang? Diridhoi Allah, ya. Dipermudah segalanya. Dalam proses belajar pun kita harus selalu berdoa. Ya. Kalau kita selalu berdoa, insya Allah Allah meridhoi. Dalam perjalanannya pun dilancarkan, dimudahkan, akhirnya mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, bukan hanya itu saja, tapi ilmu yang bermanfaat. Jadi pembelajaran kali ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat maksimal menurut Ibu ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Mungkin itu saja ya pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.